Halo anak-anak ABTK Kristen Kalam Kudus. Miss Lina masih ditemani Simba. Halo teman-temanku yang paling aku cinta. Ya, kita masih mau belajar apa sih hari ini, Sim? Temanya sama nggak sih kayak minggu lalu? Sama dong, Miss. Truthfulness, kejujuran. Iya, kamu pinter deh, udah hafal. Oke, anak-anak sudah siap? Are you ready? Are you ready? Mana semangatmu? Yes. Jangan kalah sama Simba ya. Hei anak-anak yang hebat yang sudah siap untuk belajar truthfulness, kejujuran. Yuk kita berdoa dulu ya. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan waktu untuk belajar bagaimana menjadi anak yang jujur. Tuhan berkati agar Miss Lina dan Simba boleh menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Buat kami mengerti dan tahu melakukan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Simba, hari ini kita mau belajar dari sahabat Tuhan Yesus di Alkitab. Kamu kenal nggak sahabatnya Tuhan Yesus? Sahabatnya Tuhan Yesus kan banyak, Miss. Iya betul sih, sahabat Tuhan Yesus banyak. Tapi ini spesial nih, Simba. Dia dicatat di Injil Lukas pasal 19. Miss Lina coba kasih sedikit bocoran ya, coba kamu tebak. Ini tentang seorang laki-laki. Aku tahu. Petrus. Nah, bukan Petrus. Dia kaya. Iya. Bapak Abraham. No. Satu lagi, pasti kamu bisa tahu nih, bisa tebak. Dia badannya pendek. Aku tahu. Yang manjat pohon. Kamu pasti kenal ya. Namanya siapa yuk? Kita sebutin sama-sama yuk. Namanya Sakeus. siapa? Sakeus. Iya betul. Kita mau dengarkan cerita tentang Sakeus hari ini. Dan kita mau belajar bersama tentang karakter kejujuran. Ya Simba, duduk yang manis, dengarkan cerita tentang Bapak Sakeus ya. Okay, Miss. Everybody sit down, please. Sit properly. Ada seorang laki-laki bernama Sakeus. Dia tinggal di kota Yeriko. Badannya kecil, tapi dia sangat mementingkan diri sendiri. Pekerjaannya adalah mengumpulkan uang dari orang-orang atau dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Roma. Tapi Sakeus mengambil uang lebih dari yang seharusnya. Dan jika orang-orang marah dengan Sakeus karena perbuatannya itu, Sakeus akan berkata, "Bawa mereka ke penjara." Perbuatan Sakeus membuat orang-orang sangat takut dengan dia. Dan mereka tidak mau berteman dengan Sakeus. Sakeus selalu sendiri, tidak punya teman. Suatu hari, rakyat kota Yeriko sangat senang karena Yesus sedang berkunjung di kota mereka. Orang-orang berdiri di tepi jalan untuk menantikan Yesus. Sakeus juga ingin melihat Yesus. Tapi karena badannya yang kecil pendek, dia tidak bisa melihat apa-apa. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia memanjat sebuah pohon arah di dekat jalan. Wah,
Ternyata duduk di atas pohon sambil melihat ke bawah itu seru, kata Sakeus. Tiba-tiba sesuatu yang tidak diduga terjadi. Tuhan Yesus berhenti dan melihat Sakeus di atas pohon. Sakeus, kata Tuhan Yesus, turunlah. Aku ingin datang ke rumahmu dan makan bersamamu. Wah, Sakeus langsung meloncat turun dan cepat-cepat menunjukkan rumahnya ke Tuhan Yesus. Orang-orang yang melihat perbuatan Tuhan Yesus merasa marah. Kenapa sih Tuhan Yesus kok baik banget ke Sakeus? Tuhan Yesus nggak tahu ya, Sakeus tuh orang jahat. Ketika Yesus sampai ke rumah Sakeus, wah, Sakeus meloncat kegirangan. Selama ini tidak ada orang yang mau berbicara dengan dia, berteman dengan dia, bahkan makan dengannya. Tapi Yesus kok mau mengasihi aku dan mengampuni aku. Yesus mau berteman dengan aku dan mau makan denganku. Sakeus berkata kepada Yesus, Tuhan, mulai hari ini aku akan berubah. Kalau dulu aku suka tidak jujur, suka mencuri uang, hari ini aku akan mengembalikan uang yang aku curi. Bahkan aku akan mengembalikan lebih dari yang sebelumnya. Dan setengah dari uang-uangku, dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Aku mau berhenti melakukan pekerjaan yang tidak jujur. Aku mau bekerja dengan baik dan jujur. Yesus kemudian tersenyum kepadanya dan berkata, inilah alasannya aku datang ke rumahmu. Aku mau mencari orang-orang yang terhilang seperti kamu dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Simba, kamu kan sudah dengar tuh ceritanya Sakeus tadi. Terus gimana pendapatmu tentang Sakeus? Kalau kamu waktu itu ada di sana dan tahu siapa Sakeus, kamu mau nggak temenan sama Sakeus? Enggak lah ya, Miss. Aku takut. Orang dia itu jahat. Dia itu bisa masukin orang ke penjara gara-gara bayar pajaknya mungkin kedikitan atau yang nggak sesuai yang dia mau. Iya, serem ya Sakeus ya. Padahal dia udah kaya loh. Dia udah banyak uang. Tapi dia masih tidak jujur. Kalau dia minta uang, suruh bayar pajak ke orang-orang, harus mintanya 2 kali, 3 kali lebih. Padahal yang dimintain pajak orang Israel yang belum tentu banyak uang. Mereka juga harus berjuang untuk makan sehari-hari. Iya, kasihan bener ya. Itu orang-orang yang dimintain sama Sakeus. Tapi waktu dia sudah bertemu Tuhan Yesus beda banget kan? Betul, Miss, beda banget. Iya, dia nggak peduli dengan hartanya lagi. Padahal uangnya itu yang setiap hari dia kumpulkan. Jadi banyak banget. Tapi ketika dia dengar firman, dia tahu bagaimana caranya, bagaimana dia harus menjadi orang yang baik, orang yang jujur. Dia mengaku sama Tuhan Yesus. Dia bilang apa tadi, Sim? Dia bilang, Tuhan, setengah dari uangku, dari hartaku mau kuberikan untuk orang-orang miskin. Itu kan karena dia ingat, Sim, dia itu suka nagih-nagih pajak banyak-banyak juga termasuk ke orang miskin. Oh iya ya, Miss, bener. Jadi itu Sakeusnya waktu denger firman Tuhan, dia tahu dia jadinya punya kasih ya, Miss, mau membantu orang miskin yang dulu dia suka nyuri-nyuri uang itu. Betul. Dia mengaku kesalahannya kepada Tuhan. Dia mengingat dulu tuh dia seperti apa dan dia mau mengembalikan uang yang diberikan. Terus ada lagi tuh, Sim, yang dilakukan tadi apa? Sakeusnya itu katanya mau ganti rugi. Dia mau mengembalikan berkali-kali lipat
ya untuk orang-orang yang pernah dia curi uangnya. Ya, Sakeus sadar, Sakeus dengan jujur mau mengembalikan ya uang yang dia curi tadi, yang banyak itu yang dia kumpulkan dengan cara yang salah. Ketika dia sudah tahu yang benar, dia mau mengembalikan bahkan lebih dari yang seharusnya. Sebagai rasa apa ya, Sim? Rasa terima kasih karena Tuhan Yesus yang sudah melihat dia. Tuhan Yesus yang sengaja memanggil dia, bahkan mau datang ke rumahnya. Padahal Sakeus itu nggak ada yang mau berteman. Sakeus itu dibenci oleh banyak orang, tapi Tuhan Yesus yang terkenal itu, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan itu mau datang dan mau berteman dengan Sakeus. Kita kasih tepuk tangan dong, Sim. Prok, 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 prok. Yesus luar biasa. Sakeus juga hebat. Ya, jadi anak-anak hari ini kita belajar kalau kita sudah tahu firman ya, kita mendengar firman Tuhan, kita ditegur, diingatkan ya, apapun itu kesalahan kita harus mau mengaku, kita harus mau berbuat yang jujur, bukan hanya bicara, oh aku minta maaf, minta ampun Tuhan, aku sudah menipu orang, aku sudah mencuri. Bukan, tetapi Sakeus dia mau melakukan yang benar. Dia mau apa? Berbagi, mengembalikan apa yang bukan menjadi milik. Luar biasa ya. Nah, anak-anak, kita juga belajar hari ini, anak-anak di rumah bisa menjadi anak-anak yang jujur ya. Nanti anak-anak boleh kerjakan tugasnya. Coba anak-anak nanti dibantu mama papa. Menurut anak-anak apa sih jujur itu? Nanti mama papa yang bantu tulisin ya. Yang pendek-pendek aja. Terus yang anak nursery akan mewarnai gambar. Contoh bersikap jujur ada di lembaran. Kalau yang anak K1 K2 boleh ingat-ingat, boleh pikirkan seperti apa sih berlaku jujur itu, terus digambar. Oke? Bisa dibantu mama papa di rumah. Oke. Kiranya anak-anak boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang jujur. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau belajar dari Sakeus, kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang jujur, tahu kebenaran dan melakukan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Bye.